Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di pagi hari ini. Kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Di sepanjang tidur kami malam tadi Tuhan, Kau memberkati kami. Dan pagi hari ini kami datang di tempat ini. Kau memberkati kami Tuhan, kami datang dengan sukacita, dengan hati yang bersukacita, menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, Kau lawat, kami siap Tuhan, Kau berkati dengan firman-Mu, dan kami siap Tuhan memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan, kami siap. Tak pernah ku ragukan
dunia kami Tuhan, kami akan tetap terus percaya semuanya yang terbaik Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkaryalah terus Tuhan, bertahtalah terus Tuhan di dalam hidup dan hati kami. Kau pimpin kami Tuhan hari lepas hari, Kau sertai kami Tuhan. Meskipun terkadang banyak gunung yang menghalangi kami, banyak rintangan Tuhan yang membentang Tuhan di depan kami, yang seolah-olah semuanya akan menghambat kasih turunan kasih kami. Namun satu hal saja yang kami pegang, Engkau tak pernah melepaskan kami, Engkau tak pernah membiarkan kami Tuhan. Dan kami akan terus menikmati lawatan Tuhan. Ketika Kau berfirman, kami sudah Kau yang menjadi andalan dalam hidup kami, dan kami akan terus percaya kepada Tuhan Yesus andalan kami. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus aku
kesempatan kami, Tuhan berikan kesehatan pada kami. Pada saat pagi hari ini berkumpul di tempat itu, seberapa kami yang ada, Tuhan berkati ibadah kami Bapa. Tuhan pada saat pagi hari itu, jikalau ada anak-anakmu yang tidak bisa datang pada saat pagi hari ini untuk ibadah padamu, kami tidak tahu sekarang keberadaan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya mungkin pada saat pagi hari ini menghadapi sakit penyakit Tuhan, mujizat-Mu akan nyata, kuasa-Mu akan nyata Tuhan, Mu akan menyembuhkan setiap mereka. Cuma pada saat pagi ini tidak bisa hati Tuhan, karena Tuhan mengalami timbangan hati. Tuhan yang akan senantiasa menguasai hati dan pikirannya Tuhan, berikan penghiburan dan kuasa-Mu curahkan Tuhan atas mereka Tuhan, sehingga mereka merasa bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang harus dipuji dan ditinggikan dalam setiap kehidupan. Karena Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah penghiburan bagi kami Bapa, tidak ada Allah yang lain selain Tuhan. Pada saat pagi hari ini Bapa, sebelum kami mulaikan ibadah kami Tuhan, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dosa pikiran, dosa angan, perbuatan apapun yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hati-Mu. Engkau ampuni kami Bapa, sehingga pada saat pagi hari ini ampunilah ya terhadap kalian. Tuhan Yesus, berapa kami yang ada pada saat pagi hari ini, biarkan bersuka-suka dalam Engkau. Kami senantiasa Tuhan mengucap syukur kepada-Mu Bapa, dan kami pulang nanti akan lebih bersuka cita dalam Engkau. Tidak seperti kami datang, maka lebih lagi kami untuk berharap kepada-Mu dan hanya percayakan hidup kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami yang berbagian pelayanan pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau akan mengurapi setiap kami. Bahkan Tuhan, anak-Mu yang telah hadir Tuhan juga tidak akan terlepas dari urapan-Mu dan curahan Roh-Mu dari surga atas kami pada saat pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami Bapa dari awal pertengahan sampai selesainya nanti menjadi dalam nama Yesus, dan kami siap memuji Engkau dan pujian kami sampaikan Tuhan dari rupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, kami serahkan seluruh kami serahkan ibadah kami dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pujian penyembahan Tuhan bertahta berkuasa di atas pujian penyembahan kita. Lambaikan tangan dan katakan haleluya. Haleluya. Kurang semangat. Haleluya. Terima kasih. Kita akan kembali memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu, monggo. Tuhan itu senang kita memberikan pujian dengan sukacita, dengan bahagia. Gak usah dipikirin tadi di rumah urung masak. Dan bumi, pujilah Tuhan. Mari kita akan bertepuk tangan untuk Tuhan. Pujilah Tuhan.
puji-pujian setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bapa selamat pagi, Tuhan Yesus selamat pagi, Allah Roh Kudus selamat pagi. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, pada pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu, kasih kemurahan-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini ya Bapa, kami dapat bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara kami untuk menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, segala pujian penyembahan kami sampai di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami mau mempersembahkan yang terbaik dari sebagian apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau memberkati setiap persembahan kami. Engkau berkati bagi setiap kami yang dapat memberi ataupun belum dapat memberi. Tuhan berkati kami lebih dan lebih lagi, agar kami dapat mengasihi Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan setiap persembahan kami dapat menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur. Segala
kami kekuatan Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami gak bisa berjalan tanpa Engkau. Jangan tinggalin kami Tuhan. Jangan lepasin kami Tuhan. Semua aku gak bisa jalan tanpa Engkau. Kami gak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Beri kami kekuatan Tuhan. Beri kami terus kekuatan Tuhan, agar kami mampu Tuhan terus berjalan bersama dengan Engkau, melewati lembah yang curam, bahkan gunung-gunung yang tinggi Tuhan. Namun ketika Engkau senantiasa menolong kami bisa melewatinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami akan terus bersandar kepada-Mu. Kami akan terus nempel dengan Engkau Tuhan. Karena ketika kami percaya mengandalkan Engkau Tuhan, semuanya dapat kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang memberi pertolongan, Kau yang memberi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Allah yang satu-satunya andalan di dalam hidup kami, satu-satunya penolong di dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau Yesus. Kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau, karena Engkau yang akan terus menyertai jalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dan kami siap terus Tuhan akan setia kepada-Mu. Firman-Mu yang akan menyelamatkan kami, firman-Mu yang akan menyembuhkan kami. Terima kasih Yesus, ketika kami pulang berkat sukacita damai sejahtera akan kami bawa pulang kesembuhan, pemulihan, keselamatan sudah kami terima saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semuanya. Karena jika kita ada hingga sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Kita alami, kita rasakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, satu hal yang memang yang Tuhan minta daripada setiap kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang senantiasa mencari perkenan Tuhan, mencari hal-hal yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan dengan demikian maka hidup kita senantiasa dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari seperti bangsa Israel, ketika Tuhan memanggil bangsa itu, banyak hal yang juga dialami oleh bangsa tersebut. Saat Tuhan memanggil, maka kesulitan-kesulitan pun juga mereka alami. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan bangsa Israel, bahwa sampai hari ini Tuhan menolong, sampai hari ini Tuhan mempilah, sampai hari ini Tuhan menjaga. Apapun yang terjadi bagi umat pilihan Tuhan, termasuk saudara dan saya, yakinlah akan pemeliharaan Tuhan, yakinlah akan penyertaan Tuhan
di dalam setiap kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 kita baca sampai ayatnya yang ke-6. Kejadian 15 ayat 1 sampai ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan menghitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah berjalan dalam iman di tengah ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kondisi Abram, seorang yang dipilih oleh Tuhan, seorang yang dipanggil oleh Allah. Namun kita juga melihat bahwa dalam menjalani kehidupannya, panggilannya seturut dengan maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Di dalam hal demikian dia juga mengalami yang namanya ketakutan. Dia juga mengalami yang namanya kecemasan dan keraguan akan janji Tuhan. Padahal kalau kita membaca ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya maksud saya, pasal yang ke-14 ayat 1, di situ Abraham baru saja mengalahkan raja-raja dari timur dan menolong saudaranya namanya Lot. Tetapi setelah itu Tuhan melihat bahwa ada ketakutan, ada keraguan yang ada di dalam hati Abraham. Yaitu mengenai apa? Mengenai keturunannya Allah. Kita tahu seperti yang saya katakan tadi bahwa Abraham adalah orang yang betul-betul melihat, mendengar panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi kita lihat bahwa Abraham juga bisa mengalami fase kecemasan akan janji Tuhan terhadap keturunannya. Dan bagaimana kita tetap percaya saat situasi di sekitar kita terlihat mustahil? Kita belajar kepada firman Tuhan yang pertama adalah hadapi ketakutan dengan tetap terhubung dengan Tuhan. Ayat yang pertama tadi dikatakan dengan jelas. Saya baca lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi untuk menghadapi situasi-situasi sulit di dalam kehidupan kita, perlu yang namanya keyakinan untuk senantiasa melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dan tetap terkoneksi dengan Tuhan. Abraham tetap terkoneksi dengan Tuhan. Abraham tetap terhubung dengan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Dia senantiasa
memiliki waktu untuk senantiasa mendengar akan suara Tuhan dalam kehidupan. Sama seperti kehidupan kita saat-saat ini, perlu yang namanya hidup kita terhubung dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita senantiasa belajar akan firman-Nya. Dengan kita senantiasa membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita membawa hidup kita setiap saat dengan berdoa memuliakan Tuhan. Hal yang saya sampaikan minggu yang lalu bahwa kita harus seperti Daud, sungguh-sungguh merasakan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan dalam pernyataannya kita baca minggu yang lalu, Daud berkata, setiap hari aku datang memuji Engkau ya Tuhan. Dialah andalan kita, Dialah perisai kehidupan kita. Oleh karena itu, situasi apapun yang terjadi saat-saat ini, Tuhan mau kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Tuhan mau kita senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan di setiap waktu kehidupan kita. Sama seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa dalam kita menjalani kehidupan ini, kita mengalami semuanya serba mahal. Beberapa bulan yang lalu saya ke Solo ya, karena saya sering beli baju-baju bekas di Semanggi itu. Dan seorang penjual yang memang sering saya beli barang-barang jualannya di sana, dia cerita panjang lebar. Apa yang dicerita? Pak, hari-hari ini sulit sekali Pak, tidak seperti dulu. Sekarang ini untuk jual satu lembar saja, satu baju atau satu celana, syukur-syukur kalau ada yang laku 2 hari 1 lembar. Bahkan 1 minggu pun tidak ada pembeli Pak. Sepi, nggak seperti dulu Pak. Dulu itu ramai sekali di sini, tapi sekarang itu nggak ada pembeli. Bahkan ada toko-toko yang lain baju-baju bekas itu diobral loh saudara, murah-murah karena mau tutup. Itu kalau pernah saudara ya ke Solo, yang mungkin tidak pernah mampir ke barang-barang itu, tetapi saya sering sekali. Dan dia juga menyampaikan keluhannya, ini Pak udah mau tutup, kita sudah nggak bisa bayar kontrakan, rukunnya, semuanya diobral. Baju-baju seperti ini tuh dijual 50.000 loh saudara. Jas-jas 50.000, kaos-kaos 10.000, murah sekali. Dia merasakan hal seperti sekarang kok semuanya serba sulit. Akhirnya saya katakan kepada ibu itu, ya sama Bu, rata-rata juga pembeli tidak memikirkan hal apa yang akan mereka pakai. Yang penting mereka bisa makan, yang penting mereka bisa beli apa yang akan mereka makan hari itu. Jadi semuanya sama Bu. Tidak hanya ibu yang mengalami, kita pembeli juga. Kalau saat ini jarang pembeli ya karena mereka juga mengalihkan segala apa yang mereka
dapatkan untuk hal-hal yang mereka akan makan. Jadi tidak hanya ibu tetapi semuanya. Saya katakan itu termasuk Yosaya itu. Hanya di kawasan Jogja Pak, ini Pak pelaris Pak. Tolong Pak, ini berjuang kayak gitu. Jadi dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini, perlu yang namanya kita memiliki ketergantungan hanya kepada Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Abraham. Umurnya semakin hari semakin bertambah, bahkan firman Tuhan datang kepada dia, umurnya sudah 99 tahun. Nah, Tuhan itu tidak berjanji hanya sekali, tetapi sudah berkali-kali. Tetapi yang luar biasanya Abraham pada saat itu, dia tetap percaya akan Tuhan. Dia tetap percaya akan janji Tuhan dalam kehidupannya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Masihkah kita terus bergantung kepada Tuhan saat doa-doa kita seolah-olah Tuhan tidak mendengar? Masihkah kita tetap berdoa 2-3 kali bahkan sampai umur kita seperti Abraham tadi? Tetapi yang luar biasa, Abraham tetap percaya akan Tuhan. Kalau seandainya ada seseorang berjanji dengan kita, contohnya Pak Pur berjanji pada Pak Ronald, atau sebaliknya Pak Ronald berjanji kepada Pak Pur, besok kalau awal bulan saya traktir loh Pak ya. Di mana? Oh, pokoknya saya traktir makan paling enak di Solo, cari di Karanganyar. Oh, ada B2 di Karanganyar. Saya traktir Pak. Ternyata dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Pak Ronald ternyata enggak genapi janjinya itu pada Pak Pur. Tetapi tahun depan janji lagi Pak Ronald, Pak Pur, saya akan traktir Pak Pur kalau saya ulang tahun besok. Masih percaya enggak? Tahun depan janji lagi. Kira-kira Pak Pur masih percaya enggak Pak Ronald? Enggak. Pak Pur ngapusi doang. Kerjamu cuma ngapusi. Tetapi kita lihat Abraham, sekalipun Tuhan berkali-kali menampakkan diri dan berjanji, Abraham tetap percaya. Ini yang luar biasa saudara. Abraham tetap percaya. Dalam kehidupan kita dengan situasi seperti ini, tetaplah percaya akan Tuhan. Saudara boleh bayangkan ketika Abraham dipanggil oleh Allah dari keluarganya sampai di daerah yang ditunjukkan oleh Allah untuk Abraham tinggal, ternyata pas sampai di situ musim kemarau, saudara. Nah, seolah-olah Abraham itu kayak mau dipermalukan Tuhan. Enak-enak tinggal di dalam komunitas keluarganya, Tuhan datang, Abraham, tinggalkanlah keluargamu, pergilah ke suatu daerah yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, sampai di situ ternyata tanah gersang dan musim kemarau. Apa yang harus dilakukan Abraham? Nggak bisa makan. Akhirnya apa? Pergi ke Mesir. Ini janji Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, mendengar suara Tuhan dengan jelas, ikut perintah Tuhan sampai di tempat tujuan di mana Tuhan telah memilih tempat itu. Ternyata itu nggak ada apa-apanya. Saudara kecewakan. Sebagai manusia mungkin kita bisa kecewa.
Ini Tuhan tenangan ya. Mungkin kita akan berkata ini Tuhan tenangan ya. Kok kayak gitu caranya? Nah, kita melihat firman Tuhan. Ternyata Tuhan secara berulang-ulang menyampaikan janjinya kepada Abraham. Nah, kalau kita membaca ayat ini, kemudian Tuhan kembali menampakkan dirinya. Apa yang disampaikan? Hari ini Abraham, karena waktu itu namanya Abraham. Hari ini Abraham, tidak lagi namamu Abraham, tetapi Abraham. Dan istrimu tidak lagi namanya Sarai, tetapi Sarah. Dan Tuhan kembali berjanji, tahun ini kamu akan mendapatkan anak. Kok janji nih. Padahal kita itu memang manusia yang rada sulit percaya ketika kita sudah dibohongi sekali. Sekali aja kita dibohongi, kedua kalinya kita dibohongi, kita mungkin masih bisa kita terima, tetapi sudah tidak setengah hati. Janji kedua mungkin ya bisa percaya, bisa tidak. 50% mungkin kita percaya, 50% kita tidak percaya. Apalagi kalau berulang-ulang itu kita dengar. Tetapi yang luar biasa adalah Abraham tetap percaya akan Tuhan. Di ayat yang tadi dijelaskan, ayat 1 dikatakan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Yang dilakukan Abraham adalah memberikan waktunya, telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca kitab suci. Ketika kita mulai goyah, ketika kita mulai takut, ketika kita mulai ragu dalam kehidupan ini, baca firman Allah. Kembali kepada firman Allah. Firman Allah yang akan meneguhkan iman setiap kita. Saat apa? Saat kita mengalami ketakutan dalam kehidupan ini. Firman Allah itu akan memberikan damai di hati kita. Saat ada masalah yang kita hadapi, seolah-olah masalah itu tidak ada jalan keluarnya, baca kitab suci, dengarkan firman-Nya yang datang kepada kita, sehingga kita diteguhkan lagi, dikuatkan dan dikuatkan lagi. Di dalam Yesaya pasal yang ke-50 di sana dikatakan, pertajamlah pendengaranmu kepada suara Tuhan. Kita semakin hari, kita semakin mempertajam pendengaran kita. Pendengaran kita akan apa? Akan suara Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan, dengarkan itu, percaya itu, maka Tuhan akan senantiasa mempersiapkan hidup kita untuk hal-hal yang berkenan kepadanya. Saat rasa takut mulai muncul dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa perlindungan Tuhan ada bagi setiap kita. Di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, akulah perisaimu. Akulah perisaimu. Akulah tempat perlindunganmu. Artinya bahwa Tuhan mau kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Keintiman di sini adalah di mana kita satu dengan Tuhan. Tidak ada hal yang bisa memisahkan kita.
Tidak ada sekat yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Tetapi kita satu dengan Dia. Hal yang kedua adalah jujur di hadapan Tuhan. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, coba dibaca lagi. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Amin, firman Tuhan. Abraham jujur di hadapan Tuhan. Abraham tidak pura-pura kuat atau sanggup dan mampu di hadapan Tuhan. Dia sungguh menyadari. Di ayat yang kedua tadi dikatakan, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lalu kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Abraham di sini jujur tentang keadaannya, jujur tentang kondisinya. Dia benar sadar bahwa usiaku tidak muda lagi ya Tuhan. Yang sebentar lagi aku akan mati dan tidak meninggalkan keturunan. Ayat yang ketiga dikatakan, lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan." Ini sebuah ungkapan daripada Abraham. Dia sungguh sadar bahwa segala sesuatunya yang kita dapatkan, yang kita miliki hari-hari ini adalah milik Tuhan. Pemberiannya Tuhan. Abraham sangat menyadari itu, sehingga ia berkata bahwa "Engkau tidak memberikan kepada aku keturunan." Abraham sungguh sadar bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya hari ini adalah pemberian dari Tuhan. Apapun kondisi kita, baik atau buruk, sulit atau mudah, semuanya di dalam pengaturannya Tuhan. Tidak kemudian saling menyalahkan. Abraham menyalahkan istrinya, istrinya menyalahkan Abraham. Abraham sungguh tahu bahwa kalau kita kemudian tidak punya anak, bukan karena masalah istri saya, bukan karena masalah suami saya, tetapi karena Tuhan tidak memberikan. Atau dengan kata lain bahwa Tuhan tidak mengizinkan. Jujur tentang keadaan kita. Dengan kejujuran itulah yang Tuhan mau kita, enggak boleh berpura-pura di hadapan Tuhan. Kita gak bisa memainkan sandiwara di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau kita jujur apa adanya tentang kehidupan kita, menceritakan kepada Tuhan bahwa kita tidak kuat lagi, usia kita tidak muda lagi, yang sebentar lagi kita akan mati. Sadar bahwa kita hidup di dunia ini ada batasnya. Jangan terlena dengan kehidupan yang mungkin kita ada di zona-zona nyaman, yang membuat kita sulit untuk menyadari bahwa hidup kita ini adalah sementara di dunia ini, yang nantinya akan kembali kepada Tuhan. Ini perlu
untuk kita senantiasa menyadari hal seperti ini. Dan apapun yang menjadi persoalan masalah yang kita hadapi, baik itu di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, tentang kesehatan kita, marilah kita terus bawa di dalam doa. Jangan cemu-cemu berdoa hal-hal seperti itu, karena hanya Tuhan yang memberi dan sanggup menolong kehidupan kita. Apapun keadaan keluarga kita, apapun masalah di dalam kehidupan kita, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, dibaca lagi ayat yang 4 sampai ayat yang 5. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Amin. Hal yang ketiga adalah mari kita alihkan pandangan kita kepada janji Tuhan. Tuhan telah berjanji. Marilah kita melihat itu. Di ayat yang baru kita baca, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Siapa dia? Eliezer tadi, orang Damsik itu. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berkata, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk bisa mengalihkan pandangan kita kepada janji Tuhan, kita harus keluar dulu. Keluar dari apa? Keluar dari ketakutan. Keluar dari apa? Keluar dari kekhawatiran. Keluar dari keraguan. Kalau selama ini mengurung kita, seolah-olah kita dikondisikan di dalam tempat yang sangat sempit. Saatnya Tuhan berkata, hai Abraham, keluarlah. Tinggalkan tempatmu itu, tetapi lihatlah ke langit. Ini penting untuk kita pahami. Ada sesuatu pesan Tuhan untuk setiap kita yang mungkin saat ini mengalami banyak masalah persoalan. Coba tinggalkan masalahmu itu, pandang jauh ke depan. Ada janji Tuhan. Yang selama itu Abraham hanya ada di dalam kemah. Yang dilihat apa? Yang dilihat Abraham dan istrinya apa? Ada dinding yang menghalangi pandangannya. Ada atap kemah yang menghalangi pandangannya, sehingga ia sulit melihat janji Tuhan. Yang dilihat apa? Ada Eliezer di sana. Kadang kita terjebak dengan mata kita sendiri. Sehingga di ayat yang keberapa tadi, ayat yang kedua dikatakan Abraham, ada Eliezer, orang Damsik itu, biarlah ia menjadi ahli warisku. Tuhan berkata tidak. Yang kamu harus lakukan, cobalah keluar dari kemahmu. Lihat janji Tuhan yang jauh di sana. Jika engkau bisa menghitung bintang-bintang itu, maka engkau akan dapat menghitung keturunan. Kita hanya merubah tempat kita kok. Tuhan mau merubah tempat
kita semula kepada tempat di mana Tuhan akan membuka cara pikir setiap kita. Ada janji Tuhan yang besar. Kenapa kita hanya memikirkan Eliezer? Tuhan berkata, bukan dia yang akan menjadi ahli warismu, tetapi anak kandungnya sendiri. Umurnya berapa? 100 tahun. Kemudian dia melahirkan seorang anak. Dalam kehidupan kita mungkin sedang bergumul dalam pekerjaan Tuhan ini. Mana mungkin saya bisa keluargaku sudah begini, memang begini kondisinya, mana mungkin bisa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang Tuhan mau kita setia dan tetap percaya akan janji Tuhan. Tuhan mau untuk kita senantiasa percaya. Dalam situasi sulit sekalipun, marilah kita arahkan pandangan kita, marilah kita arahkan fokus kita kepada janji Tuhan. Yang selama ini mungkin kita hanya fokus kepada usia, fokus kepada tempat yang terbatas itu, ruang yang sangat sempit itu, kekuatan yang semakin hari semakin berkurang. Kadang inilah yang kemudian melemahkan kita. Tetapi Tuhan berkata, keluarlah dari tempat itu, coba arahkan pandanganmu, lihatlah jauh ke atas, ada janji Tuhan buat setiap kita. Jangan takut menghadapi situasi sulit, jangan takut mengalami kekurangan apapun di dalam kehidupanmu. Selama kamu berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberi pertolongan itu. Hal yang terakhir, ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iman diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Kita harus memiliki iman, selalu beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya sekalipun yang kita alami itu hal-hal yang negatif, selalu kurang, selalu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita membangun pikiran yang positif, Alkitab berkata Tuhan akan menghitung sebagai kebenaran. Artinya bahwa tugas kita adalah mengubah yang negatif menjadi positif. Pikiran-pikiran yang negatif, buanglah semuanya itu. Ganti dengan hal-hal yang baik, yang positif. Dan Tuhan berkata, aku akan menghitung sebagai kebenaran. Nah kalau seandainya hal-hal yang negatif saja muncul seumur hidup kita, Tuhan juga menghitung sebagai kebenaran. Maka tidak salah kemudian di dalam ayat mengatakan apa yang kamu takutkan itu yang menimpa kamu. Nah mau gak kita seperti itu? Kan tidak mau. Berpikirlah hal-hal yang positif, bertindaklah hal-hal yang positif, lakukanlah itu. Aku hari ini sehat, aku hari ini diberkati. Hari ini aku diberkati. Hari ini ada sukacita, ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat. Kalau perkataan
ini muncul di mulut kita, di hati pikiran kita, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saya, dalam melayani Tuhan secara khusus dalam pekerjaan. Kadang saya berangkat itu enggak bawa uang, saudara. Yang penting basic saya ada cukup. Bagaimana dengan makan? Ya ada saja. Tuhan itu menolong, Tuhan itu baik. Tiba-tiba ada teman, ayo Pak makan. Kan sudah tertolong hari itu. Besok lagi ada yang bawa pisang goreng apa nasi untuk di kantor, oh ya Pak makan. Tertolong lagi. Cara Tuhan itu walaupun itu sangat kecil tetapi sangat berarti buat kita. Yang kadang ya kalau dihitung-hitung berapa pengeluaran ke Karanganyar setiap hari, bolak-balik. Kemarin pada waktu survei dari pemerintah ya, survei usaha atau survei penghasilan, sensus ekonomi, saya lihat sensus. Tetapi sebenarnya sudah ada data-data kita di tahun yang lalu sehingga mereka sudah tahu. Mereka kalau data kemarin tahun yang lalu itu, misalnya gini, usaha ayamnya gimana Pak? Loh, kok tahu usaha ayam? Wah ini datanya ada usaha ayam. Oh iya dulu ada, sebelum ada diri saya. Ini ada tempatnya, ini tadinya ada memang ayam kita pelihara ayam tapi tidak banyak. Tapi sekarang sudah tidak ada karena tempatnya tidak ada. Walaupun ada tetapi kita liarkan saja, tidak ada kandangnya. Terus dia juga ngerti kalau saya itu udah kerja di Karanganyar, tinggal di sana. Setiap hari di Karanganyar berapa untuk bersihnya? Ya sekitar 600.000. Oh iya ya, itu karena apa bolak-balik ya. Uang kecil. Hanya uang bersih segitu. Belum kalau makan dan lain sebagainya. Tapi karena pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang semuanya bisa tercukupi. Semua karena anugerah Tuhan. Yang sekarang itu kalau kita dapatkan penghasilan berapapun, kita sebagai manusia kaya pasti ya pas atau kurang. Itu aja mungkin. Pas ya kurang pas. Janji Tuhan itu bukan itu sebenarnya. Janji Tuhan itu hidup dalam kelimpahan dan menjadi berkat. Oleh karena itu bagian kita adalah mari kita belajar pada firman Tuhan. Walaupun mungkin itu akan menyesalkan, mengganggu kenyamanan kita, mengganggu kesenangan kita. Tetapi kalau itu kita lakukan, janji Tuhan akan senantiasa dinyatakan. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu doakan, tidak ada yang tidak digenapi Tuhan. Semuanya akan digenapi Tuhan. Tuhan firman Tuhan ini memberkati kita semuanya untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kami telah mendengarkan firman, senantiasa hidup dalam hidup, berjalan dalam iman di tengah ketidakpastian kita. Kami percaya Tuhan kuasa Tuhan akan senantiasa menolong kami, akan senantiasa menyertai hidup kami, sehingga kami senantiasa bangga bersama dengan Tuhan kami melihat perkara-perkara yang luar biasa. Sebentar Tuhan kami akan menerima bersekutu dengan perjamuan kudus suci di pagi hari ini. Setiap kami Tuhan layak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dan supaya hari ini maka kami akan kembali memperingati sengsara dan kematian di Yerusalem lewat terjemahan kudus pagi hari ini. Olehnya Tuhan layakkan kami Bapa menerima tubuh dan darah, ampuni salah, pelanggaran dan dosa-dosa kami. Karena kami Tuhan Yesus menerima kuasa yang mengalir, membawa pemulihan, membawa kesembuhan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salibnya, salibnya, percaya di dalam hatimu bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan telah mati bagi kita, menanggung dan menebus segala dosa-dosa kita, sehingga kita yang hidup di dalam dosa dan pelanggaran-pelanggarannya diampuni, dibasuhnya kita, sehingga kita menjadi anak-anak, umat-umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita, mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita telah usahakan adalah bersentuhan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimakaikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku. Dalam perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cara pengucapan syukur dan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui tubuh dan darahmu mengalir ke seluruh tubuh kami, dari ujung kepala sampai ujung kaki, segala jenis bentuk penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah, Tuhan hancurkan sehingga hidup dan tubuh kami sehat dalam memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuh dan darahmu menjadi obat penyembuh bagi tubuh kami, memulihkan kami Tuhan, sehingga kami senantiasa memuliakan dan membesarkan nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu sekali kembali, mungkin ada laporan kemarin. Nama Tuhan, akan saya sampaikan laporan kas gereja kita sampai akhir bulan Juli 2026. Saldo bulan Juni 1.666.000. Kemudian total kolekkan di bulan Juli 562.000. Kemudian ada pengeluaran, kemarin kita beli kabel penghubung antara TV yang ini, tapi belum sempat dipasang loh Ibu, sebesar 100.000. Jadi saldo sampai akhir bulan Juli sebesar 1.828.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Itu laporan keuangan dari gereja. Walaupun kita sedikit, tetapi tetap berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu, saya silakan kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa sebentar. Kita akan pujian terima kasih Tuhan dan seterusnya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan akan syukur padamu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami telah beribadah kepada-Mu, mengawali bulan Agustus dalam lindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam berkat daripada-Mu. Engkau Tuhan baik. Menjalani hidup ini tidaklah mudah, namun kami percaya bahwa Allah yang menyertai kami, bahwa Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kau selalu bersama dengan kami, menjadi perisai dalam setiap hidup kami. Mengucap syukur Tuhan buat segala pertolongan-Mu. Karena khusus pagi ini kami telah memuji Engkau, menyembah, terlebih bersama-sama untuk menikmati jemaat firman dan juga Tuhan perjamuan suci. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami sudah lakukan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, dan seluruh kami yang hadir Tuhan, berkat yang sama Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir mungkin karena sakit, kami berdoa Tuhan Kau tolong, Tuhan Kau pulihkan, Tuhan Kau sembuhkan mereka, sehingga minggu-minggu yang akan datang kembali bersama dengan kami mengagungkan, memuji dan menyembah Kau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
Berkati gereja di tempat ini dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada. Tuhan tolong, Tuhan beri kelancaran, kemudahan semuanya. Demikian juga Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru dalam pelayanan kami. Yang telah luput dari hadapan-Mu setiap lama Tuhan bersama membawa kembali. Bersama-sama dengan kami bergantung dalam memuji memuliakan. Berkati juga lingkungan kami, tetangga kami di mana kami berada. Dia juga bangsa kami Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, berkati bangsa kami. Tuhan Engkau tolong bangsa kami. Jauhkan Tuhan perpecahan di antara kami, permusuhan Kau jauhkan Tuhan. Tapi yang ada adalah damai sejahtera, saling kasih, saling menghormati. Terima kasih Tuhan, pemimpin kami Tuhan yang menolong, sehingga Tuhan dapat memimpin dengan takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, keluarga kami di kota-kota manapun Bapa, anak-anak kami dalam segala pekerjaan, dalam segala studi mereka Tuhan, Kau berkati anak kami, baik yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada di Solo, yang ada di Semarang Tuhan. Tapi lebih juga Tuhan, kami berdoa kepada-Mu untuk gereja-gereja dimanapun yang di kota, di desa, di pulau, hamba-Mu yang melayani di gereja besar, bahkan dalam merintis satu hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh hari-hari kami Tuhan, kami serahkan dalam hidupnya Tuhan. Kami serahkan dalam penyertaan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun Kau mengapa selalu hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami Tuhan akan mundur pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan arahkan langkah kami, yang naik sepeda motor, mobil Tuhan di bumi. Jauhkan roh celaka, roh maut apapun, telah ditibahkan di rumah dalam keadaan selamat. Dan kami kembali masuk dalam segala rutinitas kegiatan pekerjaan kami dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita pada Tuhan. Ulama saudaraku dengan damai sejahtera, dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu di hari ini sama Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Amin. Sesuai Tuhan memberkati.